Gue kadang bingung, kenapa banyak orang jadi sombong, bahkan merasa paling di atas setelah mereka dilantik sebagai ASN atau menjadi PNS. Dan gue yakin, pasti banyak dari kalian yang sering nemuin orang-orang yang seperti itu di sekeliling kalian. Seperti halnya berita para guru P3K yang viral baru-baru ini, yang dimana dalam beberapa info yang beredar, ada sekitar puluhan guru yang baru dilantik sebagai P3K atau jadi ASN, langsung menggugat cerai suaminya karena mereka menganggap tidak setara lagi. Suaminya nggak punya kerjaan yang tetap, atau bahkan bisa terjadi karena perselingkuhan sesama ASN. Nah, yang lebih menyedihkan lagi nih, ada salah satu dari mereka yang mengajukan cerai gara-gara malu dengan profesi suaminya yang hanya sebagai kuli bangunan. Padahal menurut info yang beredar, si suami yang kuli bangunan inilah yang membiayai istrinya ini kuliah sampai jadi sarjana. Lah, ini istrinya nggak tahu terima kasih atau memang nggak punya otak gitu? Nah, gue bakal bahas tuntas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut nih, seperti biasa, buat kalian yang baru masuk, silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info dan konten-konten menarik lainnya. Let's go! Jadi untuk memahami fenomena sindrom superioritas ASN ini, kita perlu mundur sejenak nih dan melihat bagaimana konstruksi sosial di Indonesia memandang profesi PNS atau ASN. Jadi, sejak zaman kolonial Belanda, bahkan sampai era kemerdekaan dan reformasi, profesi pegawai negeri selalu dipandang sebagai pekerjaan yang prestisius, stabil, dan memberikan status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Mindset ini kemudian mengakar kuat dalam budaya di negara Indonesia, di mana banyak para orang tua sering mengarahkan anaknya untuk menjadi PNS dengan dalih stabilitas dan kehormatan. Frasa seperti kerja di pemerintahan itu terhormat, PNS itu kerja sampai pensiun dijamin, atau kalau jadi PNS, banyak orang tua pasti akan sangat bangga mengakui anaknya. Nah, itu sudah menjadi mantra-mantra yang terus diulang dari generasi ke generasi. Bahkan sampai saat ini juga, profesi ASN masih dianggap sebagai profesi idaman mertua. Nah, ketika seseorang akhirnya berhasil lulus tes CPNS setelah mungkin berkali-kali mencoba, mungkin ada perasaan euforia dan pencapaian yang luar biasa. Mereka merasa telah berhasil meraih sesuatu yang sangat diinginkan banyak orang. Dan disinilah titik awal masalahnya. Lolos seleksi PNS atau ASN di mata banyak orang adalah puncak dari pencapaian. Pencapaian ini kemudian bercampur dengan validasi sosial yang mereka terima. Keluarga mereka bangga, tetangga mereka mulai memuji, teman-teman memberikan selamat, dan banyak dari mereka juga merasa bahwa diri mereka sudah berbeda dari yang lain. Sistem kerja pegawai negeri yang dianggap formal juga turut memperparah kondisi ini, yang bisa menciptakan struktur kekuasaan yang membuat sebagian orang yang jadi pegawai negeri merasa memiliki otoritas lebih dari orang lain. Meskipun itu tidak salah, tapi ketika ego pribadi mulai bercampur dengan peran institusional, maka lahirlah arogansi yang berkedok pengabdian. Padahal, banyak dari mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri tidak melakukan tugasnya dengan baik, bahkan banyak yang sampai mempersulit pelayanan masyarakat. Padahal faktanya, kebanyakan dari pegawai negeri saat ini tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Seringkali masuk terlambat, dan banyak juga yang datang ke kantor cuma absen doang, habis itu langsung deh nyari warkop buat ngopi-ngopi dan rokokan. Ya, kalau yang perempuan mah kebanyakan main TikTok tuh, atau live di media sosial dengan memakai seragam agar mereka mudah dikasih gift gitu. Sekarang mari kita lihat bagaimana sindrom superioritas ASN ini memanifestasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dan yang paling kentara adalah biasanya orang yang dulunya humble dan mudah diajak ngobrol, tiba-tiba mulai tuh menggunakan nada bicara yang terkesan menggurui atau bahkan bisa merendahkan. Karena sebagian individu setelah berhasil meraih posisi ini, banyak dari mereka yang tanpa sadar mulai memandang rendah profesi orang lain yang tidak seperti mereka. Hal ini juga menimbulkan sifat star syndrome dalam manusia, di mana kalau star syndrome pada seorang PNS mengacu pada kondisi di mana seorang pegawai baru merasa dirinya superior setelah diterima sebagai PNS. Ini seringkali ditandai dengan perilaku arogan dan merasa lebih baik dari orang lain, terutama dalam konteks hubungan personal dan keluarga. Bahkan baru-baru ini sudah banyak berita yang viral tentang puluhan guru yang baru lulus sebagai P3K atau yang baru berstatus sebagai ASN tiba-tiba ramai menggugat cerai suaminya. Dan gue yakin pasti banyak dari kalian yang sudah melihat berita ini di media sosial
sosial kalian. Yang dimana dalam pemberitaan tersebut, terjadi banyak kasus gugatan cerai yang dilakukan para ASN wanita yang baru diangkat di beberapa daerah. Jadi, berdasarkan data yang dihimpun dari Detik Jabar, sebanyak 42 orang P3K wanita di Cianjur sudah mengajukan cerai. Dari jumlah tersebut, 30 orang baru mengajukan, sedangkan 12 orang lainnya sudah dalam proses dan tinggal menunggu dokumen ditandatangani oleh pejabat pemerintah daerah tersebut. Tapi walaupun begitu, gugatan tersebut tidak bisa diterima langsung begitu saja, karena aparatur sipil negara atau ASN, termasuk juga seorang P3K, masih harus memerlukan izin dari kepala daerah. Berdasarkan beberapa info yang beredar, gugatan cerai ini terjadi karena mayoritas dari faktor ekonomi. Tapi tidak menutup kemungkinan, ini juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan kerja yang dimana mereka sangat mudah sekali untuk digoda oleh para pangeran-pangeran berpeci yang dianggapnya setara. Ada juga nih seorang istri yang menggugat cerai suaminya setelah lulus sebagai ASN atau P3K, lantaran dia malu dengan profesi suaminya yang hanya seorang kuli bangunan. Padahal menurut info, yang membiayai dia kuliah sampai jadi sarjana adalah si suaminya yang kuli bangunan ini. Tapi dia malah minta cerai setelah lulus sebagai P3K karena merasa gengsi mengakui suaminya. Lah, ini istrinya nggak tahu terima kasih atau memang nggak punya otak sih? Kabar ini sontak menjadi sorotan masyarakat, dan mereka menyayangkan kenapa hal ini bisa terjadi. Fenomena meningkatnya angka perceraian pasca pengangkatan ASN atau P3K ini mulai mencuat di berbagai daerah. Banyak pasangan yang awalnya bertahan dalam keterbatasan, justru ingin berpisah setelah mencapai kehidupan yang dianggap mapan. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan, mengapa stabilitas ekonomi tidak bisa sejalan dengan stabilitas emosional? Pada saat status sosial berubah, cara pandang seseorang terhadap dirinya dan pasangannya pun ikut berubah. Pasangan yang dulu berjalan beriringan, kini merasa berada di jalur yang berbeda. Selain itu, masyarakat kita masih menempatkan profesi ASN atau P3K sebagai simbol dalam keberhasilan. Ini seringkali membentuk ego baru dalam diri seseorang. Mereka merasa lebih dihargai, merasa lebih mampu, bahkan kadang merasa tak lagi membutuhkan pasangan secara emosional maupun secara finansial. Jadi setelah kita membedah fenomena ini, kita sampai pada suatu pertanyaan yang sangat krusial. Apakah status ASN ini benar-benar definisi dari puncak kesuksesan? Atau bahkan, ini justru menjadi cermin yang memantulkan keretakan hati dan hilangnya empati manusia? Nah, dari seluruh pembahasan yang tadi, terlihat jelas bahwa fenomena ASN yang merasa superior bukanlah sekedar masalah individu, melainkan cerminan kompleks dari paradigma sosial yang perlu kita tinjau ulang. Kilau mahkota ASN yang seharusnya menjadi simbol pengabdian, terkadang justru membutakan mata hati sebagian individu, mendorong mereka untuk meremehkan profesi lain, bahkan mirisnya bisa menggoyahkan fondasi rumah tangga. Kita sudah melihat bagaimana arogansi yang muncul dari ilusi kemandirian bisa merusak hubungan pribadi dan menciptakan kesenjangan sosial yang tidak sehat. Ini termasuk panggilan bagi kita semua untuk kembali merenungkan esensi sebuah profesi, terutama bagi mereka-mereka yang memegang amanah sebagai seorang pelayan masyarakat ataupun abdi negara. Status pegawai negeri atau ASN sejatinya bukan malah menjadi tembok yang memisahkan atau alasan untuk merendahkan siapapun. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.